Oke, saya nggak apa namanya, karena saya sudah paham apa penjelasan di Alkitab dan apa penjelasan di Al-Quran mengenai agama tersebut yang lain. Seperti di ayat Yeremia 4:22 tersebut, itu kan sudah dinubuatkan kepada mereka. Jadi kami pun juga sangatlah meyakini ayat 22 tersebut. Itu yang umat itu tolol gitu maksudnya, yang umatku tolol begitu bunyinya. Yang umatku begitu tolol. Kami sih sudah begitu. memahami apa pendapat-pendapat tersebut. Jadi begini, kenapa apa yang dijelaskan tolol, di salat sudah tahu itu batu kok masih dikunjungi, diciumi, kan itu orangnya kalau bahasa kasarnya ya seperti itu. Yeremia 22 itu udah tahu itu tuh batu Hajar Aswad nih ya. Hajar Aswad itu batu ya, sudah begini, tahu. Tadi kenapa diciumi, diputeri gitu. Silahkan tanggapi yang lain. Begitu, oke. Di mana diputerin ya? Oke, baik. Dicium batu tersebut. Seperti kita Pak ya, menerima surat dari pacar kita misalkan, ya, menerima surat dari pacar, dicium. Ini dari kekasihku, ya kan? Kita mengatakan seperti itu. Jadi dimanapun juga Rasulullah pernah mencium batu tersebut. Ceritakan dulu suratnya. Di dalam surat itu bunyinya seperti apa begitu? Iya, ceritakan dulu suratnya. Di hadis tersebut pernah. Surat. Saya tidak itu hafal hadisnya apa. Cuma saya menjawab tersebut dengan Bapak pasti tahu ya mencium batu tersebut. Ya. Saya jelaskan di mana Rasulullah pernah mencium batu tersebut. Maka umat Islam itu mencium juga. Masuk Islam apabila dicium mendapatkan pahala, tidak dicium tidak apa-apa. Ya kan? Itu kan kata hadis ya. Itu artinya hadis kan. Di Quran nggak ada itu. Sunnah. Kan? Iya, jadi tidak apa-apa. Itu lagi ya. Enak. Udah caranya. Begitu. Belum mulai dingin lagi. Jadi di mana dikelilingi Ka'bah tersebut juga Pak, Anda bisa baca juga di situ di 140 jiwa yang masuk surga. Itu ada di situ menjelaskan tentang jubah putih. Kita bisa menyimpulkan juga saling mencari tahu siapa yang dimaksud tersebut, ayat yang 140 jiwa masuk surga tersebut. Dan hanya Bani Israel. Dan di situ dikatakan juga jubah putih. Kita bisa jadi bahan renungan. Siapa yang dimaksud? Apakah Bani Israel? Apakah Vatikan? Roma Vatikan? Apakah Arab? Kita bisa lihat semua tersebut. Dan di mana tadi sholat pun juga dikatakan janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Karena apa yang dibacakan imam tersebut kamu tidak memahaminya. Jadi jangan sholat kalau keadaan mabuk tersebut. Bukan kalau keadaan mabuk. Dan terus agama. Ya, terus agama tersebut. Bagaimana Anda mau mengenal Allah apabila Anda tidak beragama? Tentu Anda bisa mengenal Allah melalui agama dengan kitab-kitab tersebut. Jadi saya bantah nih ya, bukan. Jadi jangan ngelantur ke sana. Orang mengenal Allah itu bukan karena agamanya, tapi karena Rasul Allahnya seperti Musa, seperti Isa, ya. Jadi nggak nyambung kalau agama mengatakan mau membawa kepada Allah, dari mananya. Agama itu hanya kekuasaan waktu di dunia. Seperti Muhammad mendirikan agama Islam itu butuh pasukan, butuh anggota yang lebih banyak, maka dia membentuklah organisasi yang namanya agama. Begitu. Jadi kalau mengatakan agama itu akan membawa kepada Allah, nggak nyambung. Jauh. Agama itu adalah kekuasaan di dunia. Ya, Al-Quran ini bukan cerita agama sebenarnya. Al-Quran ini cerita menunjukkan jalan kepada Allah. Ini loh yang harus diikuti. Alamatnya. Dan orangnya kan dijelaskan di Al-Quran. Makanya banyak orang Islam yang tidak mengerti substansi Al-Quran. Kenapa saya katakan tidak mengerti substansi Al-Quran? Ketika Pak Faiz saya tanya, siapakah orang yang didekatkan kepada Allah? Siapakah yang terkemuka dunia akhirat? Bisakah Pak Faiz menunjukkan ayatnya yang saya tanyakan ini? Itu. Silakan.
Bisakah menunjukkan, bisakah Pak Faiz menunjukkan ayat yang saya tanyakan tadi? Siapakah terkemuka dunia akhirat dan orang yang dekatkan kepada Allah? Itu satu ayat. Yang kedua, siapakah orang yang kembali kepada Allah menurut Al-Quran? Tunjukkan, saya tanya Pak Faiz itu, tunjukkan ayatnya saja. Gimana? Saya tidak bisa lupa ayatnya ayat berapa tersebut. Oke. Kalau dijelaskan tersebut itu ada yang di situ terkemuka Dunia Sahih. akhirat. Ya, dunia akhirat terkemuka. Kalau dunia lupa akhirat. tidur aja. Enggak. Mana akan dibangkitkan tersebut juga. Jangan dikacaukan dulu, tenang. Dia adalah Allah yang sahir. Dia adalah Allah yang sahir. Dia sahir, lupa. Ini ceritanya gini, saya itu menunjukkan orang yang akan menuntun manusia ke surga kepada Allah. Bukan Allah, siapa yang menyelamatkan, bukan. Nah, yang bisa menyelamatkan bukan. Saya cerita ini tentang orang yang akan menuntun kita kepada Allah. Di Al-Quran dijelaskan, siapakah terkemuka dunia akhirat, siapakah kalimatullah, siapakah orang yang dekat dengan Allah. Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa kan, udah jelas ya. Tidak bisa dibantah lagi. Makanya kalau yang belum menjadi pengikut Isa, segera sekarang. Jangan terlambat. Sudah menjadi pengikut, Pak. Oh, yang sudah. Oke, kalau sudah boleh begitu, saya tidak akan Anda yang belum, lagi. Pak. Begitu masalahnya. Nih, kalau memang sudah pengikut, saya tunjukkan ayatnya. Itu yang saya pertanyakan ini, surat Al-Imran ayat 45. Surat Al-Imran ayat 45. Di situ, id qolatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasiruki bi kalimatihi min husmuhu masihu Isa ibnu Maryam wajihan fidunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Itu satu ayat itu sudah lengkap. 35 ya. Kalimat Allah kita ke muka dunia akhirat, orang yang dekatkan kepada Allah itu satu kalimat. Ya kan? Al-Imran 45 tuh. Ya, makanya banyak orang Islam yang nggak ngerti substansi Al-Quran. Ya. Terus apakah Anda mempercayai ayat tersebut, Pak? Ya, kalau saya tidak mempercayai ayat itu, kalau saya tidak mempercayai ayat itu, saya tidak menjadi pengikut Yesus. Saya tidak menjadi pengikut Yesus. Karena saya mempercayai ayat itulah yang membuat saya meyakini bahwa pengikut Yesus pasti masuk surga. Oke. Terus jadi begini Pak, kalau Anda berarti sepenggal ayat ini aja ya Anda percaya? Saya tahu saya Pak. Semuanya. Ini ayat 55-nya baca nih, ayat 55-nya. Setahu saya Kristen tidak sama sekali percaya dengan Al-Quran Pak. Setahu saya 0% kepercayaan dengan Al-Quran. Nih, itu Alkitab yang saya bacakan itu ayat 45 itu sebenarnya ayat Alkitab yang diarabkan kalau pengen tahu. Jadi itulah adalah. Jadi sebenarnya itu ayat Alkitab yang diarabkan oleh Warokoh bin Naufal di Arab. Jadi sebenarnya saya mempercayai surat Al-Imran ayat 45 tadi itu sama dengan mempercayai substansi Alkitab. Ya, karena saya mengerti Al-Quran, maka saya mengikut Yesus. Karena Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Gitu aja. Ayat 55-nya nih yang memperjelas lagi. Bahwa Isa itu kembalinya kepada Allah dan pengikutnya disebutkan di situ. Idqallallahu ya Isa ini mutawafika wa rafi'uka wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Al-Quran surat Al-Imran ayat 55 sudah menjelaskan bahwa Isa dan pengikutnya kembali kepada Allah. Yang aneh, tidak ada di Al-Quran ayat yang mengatakan bahwa Muhammad dan pengikutnya kembali kepada Allah. Tidak ada. Itulah yang membuat jungkir balik orang Ustadz mau menyanggah Muhammad Kacek. Karena tidak bisa menyanggah ayat ini. Yang akan kembali kepada Allah hanya Isa dan pengikutnya.
Oleh karena itu yang jadi pengikut Yesus, ayo jadi pengikut Yesus. Begitu sekarang. Sebelum Kalau kami kematian terjadi. Oke, baik. Saya tanggapi tadi di ayat tersebut di Ali 45. Imran 45. Mm-hmm. Isaqalatil malaikatu ya ma'aryama innallaha ya ba'syiru ki bi kalimatin mi'inahu Minhus muhu ma'asyihu Isa ibnu Maryama wajihan fi'il dunia wal akhiratin wa mi'nal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman. Ya, di sini kita bisa kalimat ya, ucapan Allah. Darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termaksud orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi kita bisa pahami di mana orang begini Pak. Jadi bagaimana? Iya, terkemuka, benar. Kita percaya akan bangkit nanti di akhir zaman. Terus? Kami percaya. Jadi kita bisa lihat yang dimaksud dibangkitkan di sini, manusia itu apa? Ciptaan Allah kan? Jadi masa penciptaan ya terkemuka, masa penciptaan manusia. Kenapa jadi ke sampai di akhirat nanti? Bukan pencipta, gini. Jadi jangan jauh nanggapinya. Jadi gini, itu ayat sudah memberi petunjuk. Gimana sih Pak? Ayat itu sudah memberi petunjuk bahwa orang kita lanjut lagi, orang Pak. yang terkemuka dan dia dunia berbicara dengan manusia sewaktu. Ya. Jangan dulu itu dulu, selesai dulu sampai mengerti. Jadi ayat itu menunjukkan atau menerangkan kepada kita supaya kita tidak bingung loh. Bahwa orang yang didekatkan dengan Allah itu namanya Isa. Nah, kalau ketika memang Isa juga termasuk. Sama Nabi Musa pun juga. Ketika Isa menjelaskan tentang Allah, itu saya yakin dekat keakuratannya. Beda dengan Muhammad menjelaskan tentang Allah, karena tidak ada di Al-Quran Muhammad itu dekat dengan Allah. Tidak ada ayatnya. Silakan buktikan kalau ada. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Dan tidak ada ayatnya Muhammad dijamin oleh Allah. Nah. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah dijamin oleh Allah masuk surga. Silakan dalilnya tunjukkan. Bin Abdullah. Tidak ada. Bin Abdullah. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah dijamin. Kalau sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, tidakkah kamu ingat namamu sudah saya muliakan, sudah saya besarkan, sudah dimuliakan. Dan itu di surat apa ayatnya? Kekasih Allah. Di suratnya di mana ayatnya? Waduh. Nah, makanya jangan menyimpang dari Al-Quran. Saya hafal Pak ayat-ayatnya tersebut. Saya tahu Pak. Isinya tersebut paham. Yang Papa ceritakan itu saya tahu itu hadis, di Quran nggak ada. Bukan hadis Pak, Al-Quran. Ya coba tunjukkan ayatnya kalau memang ngeyel Al-Quran. Saya percaya itu hadis yang mengatakan seperti itu, hadis. Ya jangan dikira saya dari kecil kan di pesantren tahu gitu kan. Itu hadis yang mengatakan seperti itu. Yang membanggakan Muhammad bin Abdullah itu semuanya hadis, bukan Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Ini fatal nih. Mati kutu ya, saya tanya. Kalau ada orang yang mau menanggapi Muhammad kece, saya katakan Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di Al-Quran. Kalau tertulis silahkan. Silahkan Anda. Nama Muhammad bin Abdullah memang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Jadi mengikuti Islam ini mengikuti nabi yang tidak tercatat di Al-Quran. Kalau nama Muhammad saja banyak. Saya juga Muhammad. Jangan-jangan Muhammad kece nabi terakhir nih. Jadi kalau memang Muhammad saja. Jadi permasalahannya di situ yang sehingga Anda mengatakan tidak ada, maksudnya pujian tersebut kan banyak di dalam di Al-Quran. Nama Rasulullah SAW yang Muhammad bin Abdullah itu mujizat dikasih kepada. Enggak, jangan ke mujizat dulu, ini kita cerita Muhammad bin Abdullah nih.
adakah di Al-Quran nama Muhammad bin Abdullah? Ada nggak gitu? Tidak ada Nah, kalau nggak namanya. ada berarti Anda mengikuti yang tidak ada gitu. Mengikuti yang tidak ada di Al-Quran. Kalau mengikuti Tapi yang yang masih tidak, dituju jangan diimani itu kalau yang nggak ada. maksud dan tujuannya. Nggak bertanggung jawab dia nanti. Kalau misalkan saya bertanya kepada Bapak, Silakan. kalau misalkan saya bertanya kepada Bapak, Soal dari mana ajaran Kristen itu mentuhankan Yesus? Nah. Kan tentu Bapak tidak bisa menunjukkan juga bukti. Oh ada ayatnya. Dari mana ajaran Kristen itu mentuhankan Yesus? Ada. Kenapa Yesus disebut Tuhan nih? Anda harus baca Dari di surat mana? dari Yohanes 10. Coba tunjukkan Pak. Yohanes Coba 13. tunjukkan satu ayat Pak. Jangan pindah 13 topik. ayat 33. Itu juga. Fokus dulu Ayat 13. topik. Kalau Nah ini kan dialihkan nih, dialihkan ke Alkitab. Boleh? Bisa. Boleh dialihkan. Di mana Yesus Tuhan? Buka Yohanes 13 ayat 13. Di situ tuh Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan. Jelas ya? Akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Oke. Terus Oke. diperkuat lagi oleh Yohanes 14. Ya, oleh Yohanes Ya, 14 ayat yang ke-7. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-7. Silakan Yohanes 14 ayat yang ke-7 buka. Oke, dia itu aja dulu Pak. Nanti saya itu kan. Nah, itu untuk memperkuat Itu kan, ya nanti bahwa Yesus itu Tuhan, diperjelas lagi oleh Yohanes 14 ayat yang ke-7, itu diperjelas. Kemudian disimpulkan oleh Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Itu jelas, Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kenapa? Yesus menjadi manusia karena dia maha kuasa, mau jadi apapun ya terserah Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mau jadi Yesus, mau jadi Muhammad, juga Tuhan bisa jadi. Begitu. Cuma satu ayat itu yang dikuatkan umat Kristen, akulah guru dan Tuhan begitu. Suka-sukamu Tuhan, mau jadi manusia atau tidak terserah Tuhan. Kalau manusia jadi Tuhan mustahil. Tapi kalau Tuhan jadi manusia sangat mudah. Itu aja.